Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masyarul hadirin wal hadirat yang dirahmati, yang diberkahi oleh Allah dimanapun anda berada. Mudah-mudahan anda selalu di bawah naungan Allah, selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin, menyambung daripada kajian cerita kita tentang bagaimana Nabi besar Muhammad SAW membebaskan kota Mekah Al-Mukarramah, yaitu penyebabnya. Episode sebelumnya sudah kita ceritakan bahwasannya ketika Nabi besar Muhammad SAW dicegat oleh orang kafir Mekah dan terjadi di situ perdamaian antara Nabi dan orang kafir Mekah, yang mana di perdamaian tersebut ada beberapa janji-janji, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Nabi dan orang kafir Mekah. Sudah kita sebutkan bahwasanya di antaranya Nabi tidak boleh masuk ke Mekah tahun ini, yaitu tahun ke-6 Hijriah. Akan tetapi Nabi boleh umrah tahun depan, yaitu tahun ke-7 Hijriah. Pada saat itu Nabi sudah niat umrah. Maka dari itu adalah namanya hukum ahkamul hasar atau ihsar, muhsar. Orang yang sudah niat umrah, sudah niat haji, namun tidak bisa masuk Mekah. Nah, itu bagaimana hukum itu ada di dalam cerita ini. Asal muasalnya, musababnya cerita ini. Kemudian genjatan senjata antara orang Mekah dan Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun. Tidak ada yang boleh menyerang satu sama lain. Yang ketiga, janjian atau kesepakatan yang ketiga, siapapun yang ingin beraliansi dengan Nabi maka silahkan, dan yang ingin beraliansi dengan orang Quraisy Mekah juga silahkan. Dan mereka ini yang beraliansi dengan Nabi hukumnya sama, yang beraliansi dengan Quraisy Mekah hukumnya sama, tidak boleh saling menyerang. Dan masuklah kabilah Khuza'ah, kabilah yang besar beraliansi dengan Nabi besar Muhammad SAW. Kabilah juga beraliansi dengan Quraisy Mekah. Dan janji yang keempat yaitu adalah wahai Muhammad, kata orang Mekah, kalau ada dari orang Mekah yang ingin hijrah kepadamu, ingin pindah ke kota Madinah tanpa seizin walinya, maka kau wajib mengembalikannya kepada kami. Namun kalau ada dari orang Madinah, dari orang yang bersamamu ingin kembali tinggal ke kota Mekah, kami tidak mewajibkannya, kami tidak harus mengembalikannya kepadamu wahai Muhammad. Perjanjian-perjanjian ini kalau dilihat dari luarnya atau sekilas seakan-akan merugikan orang muslim, merugikan Nabi besar Muhammad SAW. Tapi jadi karena Nabi yang beliau lakukan semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti itu ada baiknya. Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau mendengar perjanjian tersebut, beliau ghirah, cemburu, beliau tidak mau Nabi terganggu. Akhirnya beliau mengatakan kepada Nabi besar Muhammad SAW, ya Rasulullah, bagaimana? Kita tidak boleh masuk tahun ini, kita tahun depan, padahal antum sudah mimpi ya Rasulullah, kita umrah. Dijawab sama Nabi, wahai Umar, aku betul mimpi umrah, tapi di mimpi tersebut tidak disebutkan tahun ini atau tahun depan atau 3 tahun lagi. Dijawab sama Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian syarat yang ketiga, ya Rasulullah, atau syarat yang keempat, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang datang dari mereka kepada kita, kita wajib mengembalikannya, tapi kalau yang datang dari kita kepada mereka, mereka tidak wajib mengembalikannya. Itu ternyata ada hikmah yang sangat luar biasa. Karena ketika ada orang Madinah, orang Mekah yang masuk Islam, ingin hijrah kepada Nabi besar Muhammad SAW dan dikembalikan oleh Nabi besar Muhammad, maka orang tersebut menjadi mata-mata Nabi di kota Mekah. Muslim dia, tapi tetap berada di kota Mekah, menjadi mata-mata Nabi di kota Mekah. Termasuk salah satu hikmah perjanjian keempat yang diambil oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, ma'asyiral hadirin, setelah Nabi Mekah tidak bisa melaksanakan ibadah umrah, beliau tahallul, beliau memotong halak, membotak rambutnya dan menyembelih satu kambing. Itu hukumnya bagi orang yang sudah niat ihram, baik itu ihram haji atau ihram umrah, kemudian ada halangan
sehingga orang tersebut tidak bisa masuk ke kota Mekah. Bagaimana caranya? Tahallul dengan membotak kepalanya atau memotong sebagian dari rambutnya, kemudian menyembelih satu kambing. Dan umrah tersebut atau haji tersebut wajib diqadha tahun depan atau kapan dia mampu. Jadi qadha itu hukumnya, dan hukum itu diturunkan oleh Allah melalui cerita yang terjadi di Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah bersama Nabi besar Muhammad SAW. Setelah itu Nabi Muhammad pulang bersama sahabat-sahabatnya ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tahun depannya Nabi besar Muhammad SAW kembali ke kota Mekah bersama sahabat untuk umrah, dan dinamakan itu Umratul Qadha. Dinamakan Umratul Qadha. Kenapa? Karena umrah itu adalah membayar umrah yang tahun kemarin tidak jadi. Jadi wajib diqadha menurut madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Wajib diqadha Nabi umrah di tahun depannya, tahun ke-7 Hijriah, Umratul Qadha. Nabi datang bersama sahabat-sahabat yang kemarin hadir. Kata Nabi, yang tahun kemarin hadir di Hudaybiyah, yang sudah niat ihram tahun kemarin, tidak bisa masuk ke kota Mekah, tahun ini bersama aku wajib keluar untuk melaksanakan qadha umrah yang tahun kemarin. Keluar Nabi bersama sahabat-sahabatnya memasuki kota Mekah selama 3 hari 3 malam. Dan orang kafir Mekah pada saat itu tidak mau berada di satu kota bersama Nabi. Jadi mereka keluar ke atas gunung, sedangkan Nabi besar Muhammad SAW masuk ke kota Mekah bersama sahabat-sahabat melaksanakan ibadah umrah dengan tentram selama 3 hari. Kemudian Nabi besar Muhammad kembali pulang ke kota Madinah. Itu di tahun ke-7 Hijriah, ma'asyarul hadirin. Tahun depannya barulah terjadi sebab merebut mensucikan kota Mekah Al-Mukarramah, yang insya Allah akan kita kaji, akan kita uraikan di episode berikutnya, di episode yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.